Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Kusuma Dewi, SSI MSI, selaku dosen pembimbing lapangan, dan perkenalkan nama saya Naila Barati, NIM 23081194052 dari Prodi Ekonomi Islam 2023. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya yang mengikuti BKP Program Mahasiswa Wirausaha Tingkat Universitas yang berjudul Spirumet Blue Spirulina Matcha Latte. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari Spirumet Blue Spirulina Matcha Latte yaitu inovasi minuman yang mengkombinasikan matcha dan blue spirulina merupakan konsep yang masih jarang ditemui di pasaran, sehingga memiliki nilai kebaruan dan keunikan yang sangat tinggi. Matcha dan blue spirulina dikenal sebagai superfood yang kaya akan manfaat kesehatan seperti kandungan antioksidan, vitamin, mineral, serta protein nabati yang berperan dalam meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung gaya hidup sehat. Perpaduan kedua bahan ini tidak hanya menghadirkan minuman fungsional dengan nilai gizi tinggi, tetapi juga menawarkan cita rasa yang berbeda dan inovatif. Selain itu, tampilan warna hijau alami dari matcha dan blue spirulina menyitapkan kesan estetik dan menarik, sehingga selaras dengan karakter generasi Z yang menyukai produk sehat sekaligus estetik. Ada juga tujuan. Yang poin pertama, inovasi minuman sehat menghadirkan produk yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat sehat melalui penggunaan bahan alami dan bernutrisi. Yang kedua, pengembangan minuman sehat dapat membantu UMKM meningkatkan nilai jual produk, memperluas pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang ketiga, tren gaya hidup sehat membuka peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan konsumen terhadap produk sehat yang terus meningkat. Next, ada produk dan keunggulan. Yang pertama, kombinasi matcha dan blue spirulina menjadi keunikan utama produk karena masih sangat jarang ditemui di pasaran. Perpaduan dua superfood ini menciptakan diferensiasi yang kuat dibandingkan minuman sejenis, menawarkan cita rasa dan nilai fungsional yang inovatif. Yang kedua, perpaduan warna hijau dari matcha dan biru alami dari blue spirulina menghasilkan tampilan gradasi yang estetik dan menarik secara visual. Tampilan ini memberikan kesan modern dan instagramable, sehingga mampu meningkatkan daya tarik produk khususnya bagi konsumen muda. Dan yang ketiga, minuman ini kaya akan manfaat kesehatan karena mengandung antioksidan, antiinflamasi, serta berperan dalam proses detoksifikasi tubuh. Selain itu, kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan protein nabati menjadikan pilihan minuman yang menyehatkan dan bernilai gizi tinggi. Dan yang keempat, penggunaan cup yang kokoh dan desain menarik berfungsi untuk menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan nilai estetika, kemasan yang baik, dan juga memberikan kenyamanan bagi konsumen serta memperkuat citra produk sebagai minuman premium dan berkualitas. Next, ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dari sisi strength atau kekuatan, penggunaan superfood yang memiliki visual menarik menjadi nilai unggul utama produk. Kandungan bahan seperti matcha dan blue spirulina tidak hanya kaya manfaat kesehatan, tapi juga menghasilkan warna alami yang unik dan estetik. Visual gradasi hijau dan biru memberikan daya tarik yang kuat secara visual, sehingga mudah menarik perhatian konsumen. Namun yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Dari sisi weakness, aroma dan khas blue spirulina yang cenderung earthy
dapat kurang diterima oleh konsumen yang belum terbiasa dengan bahan berbasis alga. Meskipun whipped cream berfungsi untuk menyeimbangkan rasa, bagi sebagian konsumen justru dapat terasa terlalu berat dan mengurangi kesan sehat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat penerimaan terutama pada pembelian pertama. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dari sisi opportunities, tren hidup sehat di kalangan generasi Z membuka peluang pasar yang besar. Kesadaran mereka terhadap kesehatan dan ketertarikan pada produk unik, sehat, serta estetik didukung aktivitas tinggi di media sosial, memberikan peluang bagi minuman sehat berkembang melalui pemasaran digital, membangun citra merek, dan meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang keempat, ada threats atau ancaman. Dari sisi threats atau ancaman, produk serupa dengan harga lebih rendah dapat menurunkan daya saing karena konsumen sensitif harga cenderung memiliki alternatif yang lebih murah. Hal ini berpotensi menekankan margin dan pasar sehingga diperlukan diferensi kuat ya dari segi kualitas, manfaat, inovasi, dan nilai merek. Next ada strategi pemasaran. Di sini ada 3 strategi pemasaran. Yang pertama, share pamflet, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, pre-order, dan delivery. Dan yang kedua yaitu strategi pemasaran secara install atau offline, yaitu melalui on the spot, stand lucu, pembuatan secara langsung. Stand ini dilakukan waktu CFD di Taman Bungkul maupun dilakukan buka stand di Lidah Wetan. Dan yang ketiga, langsung menuju ke customer. Next ada HPP, BEP, dan harga jual. Yang pertama, HPP, harga pokok produksi, yang rumusnya total biaya produksi dibagi jumlah unit produksi. Total biaya produksi 2 juta dibagi dengan jumlah unit produksi 300 yang hasilnya 6.666. Yang kedua, break even point atau BEP, yang rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi harga pokok produksi atau HPP. Biaya tetap sendiri 1 juta dibagi harga jual per unit dikurangi HPP, yaitu 3.334, yaitu hasilnya 300. Dan yang ketiga ada harga jual. Harga jualnya per cup 10.000. Next ada hasil penjualan. Hasil penjualan jumlah produk yang terjual 420 cup Spirumet dengan harga 10.000 per cup. Pendapatan hasil penjualan yaitu 420 dikali 10.000 yaitu 4.200.000. Sedangkan modal produksinya 3 juta. Jadi laba kotornya 1 juta dan laba bersihnya 200.000. Next ada evaluasi. Yang pertama, kendalanya dari tim Spirumet yaitu yang pertama, tim mengalami kelelahan akibat jumlah pesanan yang terus membludak pada hari H penjualan. Yang kedua, tempat yang belum strategis saat penjualan di stand. Dan solusinya adalah yang pertama, menjaga komunikasi serta chemistry antar anggota agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang kedua, datang lebih pagi agar lebih prepare lagi untuk saat penjualan. Sekian dari presentasi laporan akhir kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun materi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.